Ini dia yang aku cari, Bray. Ternyata minyak sama penyedap rasanya juga ada di sini. Kayaknya Bu Hasni mulai waspada deh sama aku. Wah, isinya banyak banget lagi. Aku harus ambil yang banyak nih, supaya ada stok juga. Bu Hasni, kok tumben banget kelihatan sedih gitu? Lagi ada masalah ya, Bu? Atau Ibu lagi galau soal uang bulanan nih? Tapi kayaknya enggak deh. Soalnya saya lihat-lihat Bu Hasni beli bawang merah sama cabenya banyak banget buat masak besar ya, Bu? Ini Bu Ahmad, saya itu sedih banget Bu. Bumbu dapur saya selalu hilang. Mana hilangnya nggak sedikit lagi. Pokoknya saya bingung banget Bu. Siapa ya yang nyuri bumbu dapur saya? Kalau bumbu dapur yang hilang, pelakunya nggak akan jauh dari sini, Bu. Maksud Bu Ahmad apa ya? Masa iya tetangga sendiri? Bisa aja Bu, masa iya yang ngambil bumbu dapur orang jauh sih? Ya mustahil. Masa iya sih Bu Yani yang berani masuk ke dalam rumah aku? Tapi Bu Yani itu memang jago masak. Dan makanan yang dia masak juga enak. Tapi kalau Bu Yani yang nyuri mustahil juga deh. Ini kok Bu Hasni kelihatan bingung gitu ya? Ada apa, Bu? Bu Hasni lagi banyak pikiran atau lagi banyak masalah? Oh, nggak apa-apa kok Mbak Koko. Saya baik-baik aja. Saya duluan ya. Saya nggak bisa lama-lama. Soalnya saya mau bikin sarapan. Ini uangnya Bang. Makasih ya Bang. Bu Ahmad, Bu Hasni itu kenapa, Bu? Kok saya datang langsung pergi gitu aja? Apa Bu Hasni nggak suka saya datang ke sini ya? Padahal kan saya mau beli sayuran akang ini. Hah, Bu Hasni itu lagi sedih, Mbak Koko. Bumbu dapur dia ada yang nyuri terus. Kejadiannya bukan hanya sekali, tapi udah kesekian kalinya. Itulah kenapa Bu Hasni kelihatan sedih. Oh gitu ya. Kasian ya Bu Hasni. Semoga pelakunya cepat ketahuan deh. Kalau belum ketahuan selidiki aja terus. Jangan sampai lepas. Amin. Sampai kapanpun kalian gak akan tahu kalau aku pelakunya. Aku itu selalu main rapi. Dan Bu Hasni atau siapapun itu gak akan ada yang curiga sama aku. Bu Wati, Bu Fitri, kalian berdua tahu nggak? Tadi kan saya belanja sayuran ya di depan rumahnya Bu Hasni. Terus saya penasaran kan, kenapa Bu Hasni kayak orang lagi sedih? Saya tanya dong. Ternyata Bu Hasni sedih karena bumbu dapurnya pada hilang. Bu Hasni bilang sudah banyak yang hilang, tapi dia nggak tahu siapa pelakunya. Kalau bumbu dapur yang hilang, pelakunya juga nggak akan jauh tuh. Bisa aja orang terdekat Bu Hasni. Soalnya kalau motor yang hilang, pencurinya baru jauh. Bener itu, tapi siapa ya? Main tebak-tebakan yuk. Kira-kira dari dua orang ini siapa yang menurut Bu Wati sama Bu Fitri yang benar? Kalau saya sih curiga sama dua orang. Satu target saya, Bu Yani. Dua, Bu Lesi. Mereka berdua deket banget sama Bu Hasni. Siapa tahu salah satu dari mereka pelakunya. Kalau Bu Lesni gak mungkin sih. Kalau Bu Yani bisa aja sih. Bener itu, tapi Bu Yani juga belum tentu bener. Kita nggak punya bukti loh. Jadi jangan asal nuduh dulu. Bu Fitri, saya mau minyak goreng sama penyedap rasanya dong Bu. Saya mau masak buat sore nanti. Aduh maaf Bu Yani, minyak sama penyedapnya lagi kosong. Saya belum belanja Bu Yani. Kalaupun ada paling besok Bu. Yah, nggak ada ya. Ya udah deh, saya cari warung yang lain aja. Malam ini aku harus ke dapurnya Bu Hasni. Sekalian ambil bawang merah sama cabai juga. Saya duluan ya, mari Bu. Makanya belanja Bu, punya warung kok nggak diurus sih. Orang mah warung tuh diisi sampai penuh. Jangan sampai ada yang kurang kayak tadi. Iya Bu Wati, besok juga saya belanja kok. Cuma nggak ada 2 barang aja sampai dibilang warung nggak diurus. Dasar mau cabai, bisanya bikin orang sakit hati terus. Kok nggak ada apa-apa ya? Masa cuma ada wastafel aja sih? Terus kalau nggak ada apa-apa, aku harus ambil apa coba? Masa wastafel aku masukin ke plastik sih? Apa jangan-jangan bumbu dapurnya ada di dalam sana? Ini dia yang aku cari, Bray. Ternyata minyak sama penyedap rasanya juga ada di sini. Kayaknya Bu Hasni mulai waspada deh sama aku. Wah, isinya banyak banget lagi. Aku harus ambil yang banyak nih, supaya ada stok juga. Daging itu masih segar banget. Aku ambil gak ya? Udah lama juga gak makan daging nih. Mana kelihatannya mahal lagi. Kapan lagi kan aku bisa makan daging mahal? Semua bumbu dan kebutuhan dapur lainnya udah aku dapat. Sekarang waktunya pergi. Besok pagi tinggal masak aja deh. Siapa di sana? Pasti kamu pencurinya kan? Jangan lari kamu. Waduh, kayaknya Bu Hasni denger aku nih. Aku harus kabur.
pencuri itu benar-benar datang lagi. Dia ngambil bawang, cabai, minyak, penyedap rasa, sama daging yang baru aja aku beli. Besok aku harus makan apa? Masa iya aku harus belanja lagi? Jadi boros uang deh. Besok aku harus panggil Pak RW ke rumah supaya Pak RW bisa bantu cari pelakunya. Kalau Pak RW nggak bisa bantu aku bakal cari cara lain yang lebih efektif. Daging ini wangi banget. Pasti tetangga yang lewat juga bakal nyium baunya nih. Mereka pasti bakal nanya soal resep masakan ke aku. Aku nggak sabar deh tetangga pada datang ke rumah aku. Bu, kamu ini masak apa sih? Aromanya cabai semua. Ini Mas Hechan, aku lagi masak daging bumbu pedas. Kamu suka sama makanan pedas kan? Jadi aku masakin daging ini deh. Tapi enggak, ini mah kayak makan cabai pakai daging. Soalnya bau cabainya kerasa banget. Oh iya, kamu udah tahu belum Bu? Bu Hasni sering kemalingan bumbu dapur ya. Tadi ada rumah Bu Hasni kedatangan Pak RW loh Bu. Ya terus aku harus apa Mas? Aku harus menyerahkan diri gitu ke Pak RW. Hah? Maksud kamu apa Bu? Jangan bilang yang selama ini membuat Bu Hasni resah itu kamu sendiri Bu. Jangan bilang daging yang kamu masak juga hasil curian dari Bu Hasni Bu. Bu Hasni itu tetangga kita, rumah kita aja sebelahan Bu. Kenapa kamu berani ngelakuin itu Bu? Kasihan loh Bu Hasni. Dia itu selalu menunda masak gara-gara sering kamu curi. Ya terus aku harus apa? Aku harus nangis-nangis sambil minta maaf. Gitu. Terus aku juga harus berhenti nyuri. Oh, tidak bisa Mas. No. Masakan aku bisa selejat itu karena bumbu yang berasal dari rumah tetangga. Kalau aku berhenti nyuri, masakan aku akan beda rasanya. Bu Hasni itu suka banget loh sama masakan kamu. Kalau dia tahu kamu pelakunya, Bu Hasni pasti kecewa banget sama kamu Bu. Kecewa? Kamu pikir aku peduli Mas? Enggak ya. Aku nggak peduli sedikit pun. Yang penting aku bisa masak dengan bumbu hasil curian itu. Yani itu ngeselin banget kalau dikasih tahu kayak batu, apalagi kepalanya udah mah mirip kayak batu. Berarti selama ini juga aku makan makanan haram dong. Gak bisa diem aja nih. Aku beli makan di luar aja lebih aman juga. Kok bisa kemalingan sih Bu Hasni? Pak RW yang terhormat, yang namanya musibah itu nggak ada yang tahu Pak. Kalaupun Bu Hasni tahu bakal kemalingan, pasti Bu Hasni bakal ronda di dapur ini Pak RW. Iya juga ya. Pak RW, terus saya harus gimana Pak RW? Saya harus apa supaya saya tahu pencuri itu Pak? Iya Pak, bantu Bu Hasni Pak. Dia itu udah kemalingan beberapa kali. Masa iya nggak ada tindakan sih Pak? Emangnya Pak RW nggak kasihan sama rakyat Bapak? Ya saya kasihan Bu Lesi. Gini aja deh, Bu Hasni pasang TV aja. Pencurinya pasti bisa ditangkap. Oh, TV, CCTV kali Pak. Kalau saya pasang TV, pencurinya bisa santai dong di dapur ini. Bisa-bisa dia nyuri sambil nonton TV Pak RW. Nah, iya itu maksud saya. Nanti Bu Hasni tinggal pantau aja CCTV-nya. Kejadiannya selalu malam hari kan? Nah, Bu Hasni pantau aja Bu. Saya yang temenin Bu. Bu Hasni nggak perlu takut sendirian. Saya pasti temenin Ibu kok. Makasih banyak ya Bu Lesi. Sama-sama Bu Hasni. Saya itu teman baik Bu Hasni. Sudah pasti saya mau bantu Bu Hasni. Kalau gitu saya pulang dulu ya. Kalau pelakunya udah ketahuan, langsung hubungi saya. Iya Pak RW, hati-hati ya. Aku akan melakukan cara yang lain lagi. Kalau hanya masang CCTV nggak akan asik, kurang menantang, kurang heboh, kurang kece juga. Aku akan menyimpan bumbu spesial untuk pencuri itu. Ada Bu Lesi sama Bu Hasni. Kalian mau mampir ke rumah saya ya Bu? Kebetulan saya udah masak banyak nih. Oh iya, nanti saya ada acara syukuran. Kalian berdua ikut makan-makan ya Bu. Wah, boleh banget tuh Bu. Nanti saya datang paling awal deh. Soalnya saya nggak rela kalau kehabisan masakan Bu Yani. Bu Lesi ini bisa aja ya Bu. Tapi bener loh kata Bu Lesi, masakan Bu Yani itu menggoda banget. Mana harumnya bisa kecium sampai ke kamar saya lagi. Makanya kalau pagi-pagi tuh saya suka masak. Soalnya perut saya keroncongan gara-gara wangi masakan Bu Yani. Cuma yang bikin saya penasaran itu Bu Yani beli bumbu dapurnya di mana Bu? Saya nggak pernah lihat Ibu belanja bumbu dapur. Itu kadang saya beli di warung Bu Fitri atau saya ke pasar. Saya itu kalau belanja ke pasar suka jam 3 pagi Bu, karena jalannya gak terlalu ramai. Oh gitu ya Bu Yani. Kok Bu Yani kayak panik gitu? Apa
Apa Bu Yani yang sering masuk ke dapur saya ya? Intinya Bu Lesi sama Bu Hasni datang ya. Jangan sampai enggak. Saya mau ngundang yang lain supaya lebih ramai juga. Tenang aja Bu, saya pasti datang kok. Makasih ya Bu Lesi. Ibu itu emang gak bisa nolak ya kalau soal makanan yang saya tawarkan. Bu Yani, Ibu pasti dengar kan tentang si pencuri bumbu dapur. Menurut Bu Yani, ada nggak orang yang mencurigakan di kota ini? Ya mungkin tetangga deket atau tetangga jauh kita. Ah, gak mungkin Bu Lesi. Saya nggak curiga sama siapa-siapa. Kalau saya sebut nama, takutnya fitnah Bu. Oh iya Bu, bener juga ya. Iya Bu Lesi, malam ini aku harus ke dapurnya Bu Hasni lagi. Aman nih, aku harus ambil ayam beku sama bumbu rendang ini. Nanti ayamnya mau aku goreng serundeng, sedangkan bumbu rendang ini mau aku pakai buat daging sapi. Nah, udah aku ambil semua. Aku nggak perlu belanja di pasar nanti. Aku tinggal beli bumbu yang lainnya aja. Langsung pulang aja ah. Mumpung Bu Hasni nggak denger. Loh, suara ketawa itu berasal dari mana? Apa rumahnya Bu Hasni ada hantunya ya? Kok aku jadi merinding gini ya? Jangan ganggu ya, aku cuma ambil bumbu aja kok. Jangan ganggu aku, Mas Ecan, tolong aku Mas, ada hantu Mas, hantu. Rasain tuh, makanya jangan suka nyuri bumbu dapur Bu Hasni. Pas saya putar suara ketawa kuntilanak aja takut sampai lari kocar-kacir gitu. Gila nyuri aja, nggak takut. Saya nggak nyangka kalau pencuri itu Bu Yani. Kok dia tega sama saya ya Bu? Apa selama ini saya berbuat salah sama Bu Yani? Enggak kok, mungkin itu sudah jadi kebiasaan Bu Yani aja. Loh, pelakunya Bu Yani ya? Kok saya baru tahu sih? Pak RW, dari tadi kita lihat Bu Yani loh di laptop ini. Pak RW aja yang ikut ketawa pas Bu Yani ketahuan. Kok mendadak hilang ingatan gitu sih? Baru juga beberapa detik selesai nonton udah lupa aja. Oh, iya juga ya. Tadi kita habis nonton. Terus Bu Hasni bakal ngapain Bu? Kita lapor polisi aja ya Bu. Gak usah Pak RW, saya sudah menyiapkan hadiah buat Bu Yani. Saya mau lihat Bu Yani kena akibatnya atas apa yang udah dia lakuin. Kita lihat di acara syukuran nanti. Ternyata pelakunya itu emang orang terdekat ya Bu Hasni. Saya nggak pernah nyangka kalau Bu Yani si pencuri itu. Yang lebih nggak nyangka itu Bu Hasni sih. Pasti dia marah, kecewa sama sakit hati karena Bu Yani berani mengkhianati dia. Padahal nih ya, Bu Hasni itu selalu memuji masakan Bu Yani. Tapi Bu Yani malah kayak bajigur. Astagfirullah Besti, jangan biarkan mulutmu kotor karena perkataan tadi. Tolong tarik kembali kata-kata kasar tadi. Hehehe. Maaf Bu Ati, saya ikut kesel kayak Bu Hasni. Bu Yani ini bikin saya pengen berkata-kata kasar. Ya udah, saya tarik deh ya kata-kata kasar saya yang saya ucapin tadi. Bu Ati, Ibu dapat dari mana rekaman CCTV di dapurnya Bu Hasni? Kok saya nggak punya ya? Nggak ada yang ngirim ke saya juga lagi. Saya kan mau juga rekaman CCTV itu. Makanya berkawan dong Bu Fitri, jangan nunggu warung mulu. Emang gak pegel apa duduk di warung terus? Saya aja suka pegel kalau lama-lama duduk di warung Bu Fitri. Bahas warung terus namanya orang yang punya usaha ya gini. Daripada luntang-lantung gak jelas, mending saya nunggu warung kesayangan aja. Shh, udah, kita ini lagi santai. Jangan bahas warung Bu Fitri dulu, kita bahas Bu Yani dulu. Kalian berdua pasti diundang kan? Saya gak akan datang ah. Soalnya Bu Hasni bilang makanan yang Bu Yani masak akan gagal. Kok bisa gagal? Saya juga nggak tahu, intinya kita dilarang datang. Pak, Bu, terima kasih banyak sudah menyempatkan diri datang ke rumah kami. Nikmati hidangan acara syukuran ini. Semoga Bapak Ibu puas dengan rasa hidangan yang telah disiapkan. Silakan dicoba masakan saya, Pak, Bu. Ini adalah masakan yang paling spesial untuk kalian. Bu RW, rendangnya mewah banget ya. Bu Yani ini memang jago kalau soal masak. Saya nggak sabar pengen coba masakan Bu Yani. Mbak, jangan makan makanan ini. Bu Yani itu pencuri bumbu dapurnya Bu Hasni. Ini makanan gak berkah Bu. Ayamnya aja hasil curian. Astagfirullah Bu, saya nggak nyangka Bu Yani seperti ini. Saya nggak jadi makan deh. Aduh, kok mulut saya terasa kaku gini ya? Loh, suara saya juga kenapa kayak kakek-kakek? Mana lidah saya terasa kering kayak keset lagi. Bu Yani pakai bumbu apa Bu? Mana ada rasa sabun cucinya lagi? Waduh.
Iya nih, suara saya juga kayak nenek-nenek. Ada apa ini? Makanannya juga nggak enak, rasanya hambar. Bu, kamu ini masakan pakai bumbu yang bener kan? Kok tamu kita pada protes gini? Aku juga nggak tahu, Pak. Sana ke dapur, kamu pakai bumbu apa? Rasain tuh, makanya jangan main-main sama saya. Itu bumbu yang Bu Yani pakai, itu sudah saya tukar pakai daun jambu giling. Makanya jangan nyuri terus. Udah ada CCTV juga, nggak akan ada takutnya. Oh, jadi semua ini gara-gara kalian berdua. Kenapa kalian tega melakukan ini, hah? Tega, kamu yang tega Bu Yani. Kamu selalu mencuri bumbu dapur saya. Apa kamu hilang ingatan, ha? Tanganku, kenapa tanganku memanjang seperti ini? Apa yang terjadi? Tolong saya, Bu. Saya takut sama tangan saya. Rasain tuh, makanya jangan suka nyolong Bu, jadi kena batunya kan. Bu, tamu kita bubar Bu. Mereka tahu kalau kamu yang suka mencuri bumbu dapur Bu Hasni. Tangan kamu kenapa panjang gitu Bu? Aku juga nggak tahu, Mas. Tolong aku, Mas. Aku takut. Ini azab buat kamu, Bu. Kamu sudah mencuri banyak bumbu di rumah saya. Kamu terima aja hukuman ini, Bu. Enggak, ini gak mungkin aja buat aku, Mas. Akhirnya saya bisa lihat Bu Yani kena azab. Saya yakin Bu Yani nggak akan berani keluar rumah. Dia pasti malu sama keadaan dia yang sekarang. Tangan Bu Yani panjang banget, bahkan sampai nyentuh tanah loh. Serem juga ya, kok panjangnya bisa sampai setanah ya? Namanya juga azab Mbak Koko. Azab mana sih yang gak serem? Semua azab itu serem di mata saya. Makanya saya itu takut kalau berbuat yang aneh-aneh. Semoga aja Bu Yani tobat supaya keluarga saya aman. Jadi saya nggak perlu repot-repot bikin jebakan lagi. Iya Bu Hasni, semoga Bu Yani beneran bertaubat ya, supaya komplek kita ini aman dari pencuri bumbu dapur. Mungkin terdengar hal yang sepele, tapi tetap aja sayang. Soalnya beli bumbu dapur kan pakai uang. Mbak Koko ini lucu deh. Siapa juga yang bilang beli bumbu dapur pakai daun? Ini nggak bisa dianggap hal sepele, karena bumbu dapur bagi ibu-ibu itu segalanya. Dan jangan sampai ada yang kurang. Oh, bener. Kita percepat jalan kita yuk. Ayo Bu Hasni. Bu, udah beberapa hari ini kamu gak pernah keluar rumah. Emangnya kamu gak bosan di rumah terus? Kamu gak kangen apa sama kegiatan kamu yang sering belanja ke warung Bu Fitri? Aku malu Mas, aku gak berani keluar rumah. Semua warga udah tahu sama kelakuan aku Mas. Jadi aku pilih diam aja di rumah. Kalau aku keluar rumah, aku takut jadi bahan candaan orang-orang. Tangan aku aneh Mas, aku bener-bener malu. Ya udah, gak apa-apa. Kamu mau makan apa hari ini? Apa aja Mas, aku mau kok. Maaf ya, aku nggak bisa masak kayak dulu. Jadi kita makan dari luar terus. Nggak apa-apa, aku lebih suka masakan di luar. Soalnya terhindar dari bumbu curian. Hehehe. Iya Mas, maaf ya. Dulu kamu sering makan masakan yang menggunakan bumbu hasil curian. Makan pakai bumbu hasil curian memang enak, tapi ajab yang aku dapat gak enak Mas. Aku menderita Mas. Sabar ya, kita berdoa supaya tangan kamu kembali normal. Iya Mas.